MasterChef Indonesia Season 10 segera. Wanda Hamidah, mantan anggota Dewan DKI Jakarta ini berusaha bertahan di tengah pengosongan lahan milik keluarganya yang telah didiami sejak tahun 1962 tahun silam. Karena mengklaim memiliki dokumen lengkap, dokumen hak guna bangunan yang sah, bahkan Wanda juga menilai jika pengosongan yang dilakukan oleh pemerintah kota Jakarta Pusat itu cacat hukum. Rumah kami Jalan Citandui nomor 2, dan di sini ada 7 kakak yang meninggali rumah ini. Yang masih bertahan tinggal 3 kakak karena mereka ketakutan diintimidasi ya. 3 kakak yang lain sudah keluar karena ketakutan diintimidasi, dan ada 1 kakak, seorang ibu-ibu, Ibu Cynthia yang terkena stroke yang rumahnya udah dihancurkan. Ini rumah paman saya, Citandui nomor 2. Azas haknya kemarin PP melakukan penggusuran itu atas HGB nama individu, dan HGB itu Ciasem nomor 2. Nanti saya unjukin, Ciasem nomor 2 itu udah ada yang punya, dan dia udah melapor minta perlindungan hukum juga kepada polisi. Rumah ini diseng, diintimidasi, dan udah keluar dari rumah ini. Ya, ini rumah ini udah diseng, diintimidasi, keluar dari rumah ini. Ini rumah yang udah diseng, diintimidasi, dan dipaksa untuk menerima uang 500 juta. Tak hanya kediamannya, beberapa rumah yang lain juga sudah ditutup oleh seng pembatas yang dilakukan oleh Pemkot. Bahkan beberapa truk berukuran besar telah disiapkan oleh Pemkot Jakpus sudah terparkir di depan rumah untuk mengevakuasi barang-barang milik keluarga Wanda yang masih berada di dalam rumah. Di blok dan diisolasi. Kalian boleh lihat nih truk-truk yang dipanggil oleh Setro. Berapa truk nih, lihat? Berapa truk? Truk-truk yang ini oleh PP ya. Meski Pemkot ngotot mengeksekusi paksa, Wanda dan keluarga akan tetap bertahan di rumah tersebut apapun resikonya. Apalagi mereka memiliki dokumen yang sah. Pun dengan Pemprov DKI yang mengklaim jika keluarga Wanda tak memiliki dokumen sah. Anehnya jika pihak Pemprov DKI mengetahui jika keluarga Wanda tak memiliki hak atas rumah tersebut, mengapa baru saat ini dilakukan upaya pengosongan? Dari BPN sudah mengeluarkan surat bahwa Pak Hamid ini sudah pernah mengajukan untuk pensertifikatan, tetapi tidak bisa. Ya, terkait Wanda Hamidah saya baru dengar, nanti kami akan cek kembali apa sesungguhnya masalahnya. Apakah masalah status kepemilikan lahan atau tanah atau propertinya ada, atau masalah lain ya, saya juga baru dengar dari teman-teman, nanti kita akan cek kembali. Prinsipnya kita akan menegakkan keadilan bagi semua siapa saja. Ini surat keputusan Mahkamah Agung bahwa mereka tidak berhak melakukan pengosongan terhadap rumah kami ya. Pemohon itu tidak berkualitas. Dia tidak bisa membuktikan dia punya rumah di sini. Ya. Dan tanah sertifikat tax HGB 12123 itu tahun 80 sudah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Kemudian tanah-tanah ini diprioritaskan hak barunya kepada yang menempati, yang tinggal. Artinya pada kami orang di sini semua. Ya, tapi karena belum sempat mengurus sertifikat, akhirnya baru tahun 2012 ngurus. Terproses di BPN, ada keterangan dari BPN di tanah yang kita urus Jalan Citandui 2 itu ada tanah sertifikat orang lain, namun dengan alamat yang salah di Ciasem nomor 2, agak jauh lah. Kami agak heran juga, tapi setelah ditelusuri ternyata selama puluhan tahun itu ada jual beli bangunan rumah di atas tanah bekas HGB yang sudah tanah negara itu. Jadi seolah-olah itu kamuflase aja ya. Kamuflase ada tanah di atas tanah negara itu jual beli bangunan rumah.
Uang rumahnya cuma saya yang dibikin dengan IMB bodong. Makanya alamatnya salah. Citandui dulu aja. Bisa dikatakan Pemda DKI ini ceroboh sewenang-wenang memaksakan eksekusi terhadap tanah ini. Harusnya Pemda DKI mendorong para pihak yang merasa punya hak untuk ke pengadilan dan biarkan pengadilan yang membuat keputusan tentang status tanah. Setelah beberapa hari lalu berunding dengan Pemkot, kepolisian dan anggota DPRD DKI Jakarta, akhirnya proses eksekusi ditunda lantaran menunggu keputusan PT UN Jakarta Pusat. Lantas benarkah di balik eksekusi paksa ini ada kong kali kong dengan mafia tanah yang ingin mengambil tanah yang bernilai ratusan miliar itu? Alhamdulillah pada hari ini upaya paksa pengosongan dihentikan dan permohonan kami atas perlindungan hukum dan pemenuhan hak kami sebagai warga negara sudah dipenuhi oleh Bapak Kapolri. Kami ingin mengucapkan sebesar-besarnya kepada Pak Kapolri, Pak Listio. Kami ingin mengucapkan sebesar-besarnya rasa terima kasih kami kepada Pak Kapolda, Pak Padil. Kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kami sebesar-besarnya kepada Pak Komarudin, Kapolres Jakarta Pusat yang tadi hadir di sini. Juga kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Ocha, Ibu Kapolsek Menteng yang baru beberapa hari ini menjabat tapi mendapatkan ujian yang berat dan alhamdulillah bisa dilalui dengan baik ya. Alhamdulillah, terima kasih kami. Kami merasa pada hari ini hak kami sudah dipenuhi. Tadi terjadi kesepahaman antara kami dan pihak kepolisian yang dalam hal ini bersikap netral ya. Tidak memihak salah satu pihak. Kesepahaman itu insya Allah, koreksi saya kalau saya salah ya, kesepahaman itu ialah bahwa status tempat tinggal kami 7 kakak ini adalah status quo. Status quo sambil menunggu proses hukum inkrah terhadap gugatan-gugatan yang sedang kami lakukan, baik atas tempat tinggal ini maupun atas perlakuan kesewenang-wenangan wali kota gitu. Jadi tetap menunggu proses hukum. Tapi alhamdulillah juga sambil menunggu proses hukum yang sekarang sedang berjalan, kami sudah melakukan tun juga hari Rabu kami sudah dipanggil ke PT UN. Dan alhamdulillah selama proses hukum ini berlangsung, 7 kakak ini boleh menempati rumah mereka gitu. Jadi kami nggak terusir dari sini dan ya sambil menunggu proses hukum yang inkrah, keputusan pengadilan yang inkrah, kami alhamdulillah boleh menempati rumah yang memang sudah kami tinggali selama 60 tahun ini gitu. Dan ini berlaku nggak cuma untuk keluarga Pak Hamid Hussein, keluarga almarhum Idrus Hussein, juga tetangga kami Oma Warela ya boleh kembali menempati, boleh mencabut pelangnya ya, karena kalau ada pelang kan itu nggak status quo ya, mencabut pelangnya, membuka kembali gembok yang sudah dilakukan secara semena-mena, dan ya insya Allah menempati kembali walaupun memang udah banyak yang rusak gitu ya. Di balik itu semua, Wanda juga berterima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah ikut membantu memperjuangkan hak-haknya dan 7 keluarga lainnya yang menjadi korban eksekusi paksa oleh Pemprov DKI Jakarta. Kamu lihat, saya sedih sekali. Barang-barang kami kembali yang udah mau diangkut. Ini barang-barang kami yang udah diangkut kemarin, upaya paksa pengosongan ini. Dan karena proses status quo kami boleh menempati kembali rumah ini, barang-barang ini kembali ke dalam rumah kami. Jadi Allah Maha Baik ya atas terima kasih juga doa masyarakat yang sudah menguatkan kami. Semoga nggak terjadi lagi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh siapapun aparatur negara, dan semoga tidak ada lagi
Semoga komitmen negara terhadap pemberantasan mafia tanah ini, ya, Pak Presiden Jokowi untuk gebuk mafia tanah, kemudian Pak Hadi juga komitmen beliau baru diangkat memberantas mafia tanah ini sehingga memberikan rasa aman dan kenyamanan untuk masyarakat.